Kalau saya kasih tahu ada hotel bintang 3 di Jakarta Timur yang lokasinya super strategis dekat mall, dekat transportasi umum, dekat pusat olahraga internasional, tapi harganya masih ramah di kantong, kira-kira menarik gak? Nah, di video kali ini saya akan mengajak travelers menginap di Luxury Inn Arion Hotel Jakarta Timur. Hotel yang menurut saya cocok banget untuk perjalanan bisnis, staycation singkat, orang tua yang sedang mengunjungi anak kuliah, ataupun wisatawan yang ingin menjelajahi Jakarta tanpa harus mengeluarkan biaya hotel yang terlalu mahal. Yuk kita lihat seperti apa pengalaman menginapnya. Hal pertama yang menjadi nilai jual utama hotel ini adalah lokasinya. Luxury Inn Arion berada di kawasan Rawamangun, salah satu area paling strategis di Jakarta Timur. Persis di samping Arion Mall yang bisa ditempuh hanya dengan berjalan kaki. Kalau travelers ingin mencari makan, nongkrong, belanja kebutuhan harian, atau sekedar jalan-jalan sore, semuanya ada di sekitar hotel. Gak jauh dari sini juga terdapat Jakarta International Velodrome. Ini venue olahraga bertaraf internasional yang sering digunakan untuk berbagai event olahraga maupun konser. Terus bagi travelers yang memiliki urusan pendidikan, lokasi hotel ini juga dekat dengan Universitas Negeri Jakarta atau UNJ. Jadi nggak heran ya kalau banyak tamu berasal dari kalangan mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau para pelaku perjalanan bisnis. Yang paling saya suka adalah akses transportasinya travelers. Nggak semua hotel Jakarta punya keunggulan seperti ini. Dari hotel kita bisa jalan kaki menuju Hotel Transjakarta, dekat juga dengan stasiun LRT, dan Terminal Rawamangun pun tidak berada jauh dari sini. Artinya tamu yang tidak membawa kendaraan pribadi tetap bisa aktivitas dengan mudah. Kalau harus meeting di pusat kota misalnya, hadiri acara di berbagai wilayah Jakarta, atau misalnya ya sekedar wisata menggunakan transportasi umum, semuanya menjadi jauh lebih praktis. Sekarang yuk kita lihat hotelnya. Begitu masuk area hobi, kesan pertama terasa adalah sederhana namun rapi. Suasana hotelnya sendiri tenang dan nyaman travelers. Proses check-in-nya juga tepat dan staf hotelnya juga ramah, informatif saat menjelaskan fasilitas yang tersedia. Untuk hotel dengan harga yang relatif kompetitif di kelasnya, pelayanan seperti ini tentu menjadi nilai tambah ya. Nah, sekarang kita lihat nih bagian yang tentu ditunggu-tunggu oleh travelers, yaitu kamarnya. Kali ini saya menginap di kamar tipe standar. Ini adalah tipe kamar yang saya ulas ya pada kesempatan kali ini. Begitu pintu dibuka, kesan pertama yang muncul adalah hotelnya atau kamarnya ini bersih. Kamarnya terawat, pencahayaannya cukup terang, dan aroma ruangan juga nyaman. Nah, untuk tipe kamar standar ini adalah travelers, peralatannya juga standar ya, tapi sekali lagi untuk tipe kamar ini tidak punya jendela, tapi cukup nyaman saja ya. Ukurannya memang bukan yang terbesar di hotel kelas bintang 4 ya, tapi masih cukup untuk dewasa dengan 2 orang. Kamarnya juga terasa nyaman, kasurnya empuk untuk beristirahat setelah aktivitas harian. Juga yang saya suka di sini adalah desain kamarnya ini ya cukup simpel dan fungsional. Ada smart TV-nya, terus kalau malam hari ingin menonton YouTube atau ya menikmati berbagai hiburan digital, semuanya bisa dilakukan langsung dari kamar. Dan ada juga meja kerja mini ya. Fasilitas ini sangat membantu juga bagi tamu-tamu yang melakukan perjalanan bisnis yang perlu menyelesaikan pekerjaan atau mengikuti meeting online. Kemudian di dalamnya juga ada mini fridge atau kulkas mini yang bisa digunakan untuk menyimpan makanan maupun minuman ringan. Kemudian ada juga safe deposit box untuk menyimpan barang berharga. Room amenities juga tersedia lengkap, mulai dari air mineral, kopi, teh, gula, dan AC juga bekerja dengan baik dan terasa dingin ya. Disediakan AC dengan remote-nya, jadi kita bisa on off atau naik turunkan temperatur sesuai dengan keinginan kita. Sesuatu yang sangat penting buat kita ketika menginap di Jakarta ya, apalagi cuaca lagi panas-panasnya. Nah, ini bagian kamar mandi ya. Kamar mandinya juga cukup lengkap, tapi tidak dilengkapi dengan bathtub untuk kamar tipe standar ini. Amenitisnya juga tersedia dengan lengkap, dan hair dryer juga tersedia, nggak perlu bawa sendiri dari rumah. Salah satu poin yang menurut saya cukup sering mendapat apresiasi dari tamu adalah kebersihan kamarnya. Dan setelah melihat langsung, saya bisa memahami sih alasannya. Kamarnya memang bersih dan rapi, area tempat tidur, meja, kamar mandi, sampai ke sudut-sudut ruangan juga terawat. Kedap suara juga ya, jadi nggak terlalu bising. Dan kita bisa istirahat juga lebih nyaman. Kalau travelers butuh kamar yang lebih luas dengan jendela, city view, travelers bisa memilih kamar deluxe. Ada pilihan untuk tempat tidur yang double atau twin. Pilihan lain kalau datang dengan keluarga dan anak-anak bisa pilih kamar junior suite. Ini adalah kamar tipe duplex ya. Artinya kamarnya bertingkat, ada kapasitas untuk 4 orang, 2 di bawah untuk dewasa dan 2 di atas untuk anak-anak.
Sekarang kita menuju area breakfast. Breakfast di hotel ini disajikan di restoran Walking Drums, tapi pada jam setelah breakfast hour ya, restoran ini juga digunakan untuk umum. Konsep restorannya nyaman dan cukup modern ya, dan pilihan menu memang gak berlebihan seperti hotel premium yang tarifnya berkali-kali lipat lebih mahal ya. Tapi ya variasinya cukup lengkap untuk memulai hari. Tersedia ada menu Indonesia, ada beberapa pilihan makanan pendamping, ada buah-buahan, minuman, dan juga berbagai menu favorit lainnya ya. Travelers bisa lihat di sini dah makanan yang disediakan untuk para tamu yang akan menikmati breakfast. Dan yang paling penting juga rasanya juga enak dan mengenyangkan. Untuk perjalanan bisnis maupun liburan singkat, sarapan ini sudah lebih dari cukup menurut saya ya. Kalau travelers suka review hotel seperti ini, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan review hotel menarik lainnya. Sampai ketemu di video berikutnya.